Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Aceh, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, sudah lama sekali tidak bikin video ya. Gue lama tidak bikin video karena pertama gue lagi sibuk sama urusan lain. Kedua, YouTube gue yang ini itu kena shadow ban teman-teman. Jadi beberapa video itu tidak ngepick viewsnya ya, jadi tidak terlihat di FYP orang, apalagi yang subscribe gitu ya. Gue juga udah cek sendiri bahwa video-video gue itu banyak yang tidak terup di FYP yang subscribe, makanya ini udah pasti kena shadow ban. Makanya gue istirahatin dulu akunnya. Nah sekarang gue akan mulai kembali ya, terutama nanti awal Desember gue akan intens lagi bikin video. Gue akan intens lagi bikin video sehari mungkin satu ya, sehari satu seperti biasa. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, langsung aja topik utama kita adalah Rizky Ridho yang masuk ke dalam nominasi Puskas Award. Tuh, luar biasa. Rizky Ridho menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil masuk ke jajaran Puskas Award sepanjang sejarah pemain Indonesia. Luar biasa ya. Ini tahun ini bener-bener tahun yang luar biasa loh buat Indonesia. Ya jujur, ini tahun yang sangat luar biasa buat Indonesia. Kita punya pemain pertama di Bundesliga. Kita punya pemain pertama di Ligue 1. Kita lolos sampai ke ronde 4 Piala Dunia. Itu semua achievement yang tidak pernah Indonesia dapatkan. Itzes tahun kemarin menjadi pemain pertama Serie A Italia. Emil Audero menjadi pemain Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan di Serie A Italia. Ya. Indonesia U17. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang mendapatkan kemenangan di level Piala Dunia di semua kelompok umur. Dan sekarang Indonesia berhasil mengirimkan pemainnya untuk lolos ke Puskas Award. What a year! Ini benar-benar tahun yang luar biasa untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Benar-benar banyak sekali achievement baru yang kita dapatkan. Dan segala achievement ini tidak bisa kita lepaskan dari 3 peran, teman-teman. Pertama adalah peran dari seluruh atlet pastinya, yang banyak sekali berkorban, pemain diaspora, Rizky Ridho sendiri, gitu ya, dan pemain-pemain lainnya, gitu ya. Yang kedua adalah staf pelatih pastinya, ya, staf pelatih, dimana banyak sekali pelatih yang mengorbankan segalanya untuk bisa menukangi tim Indonesia. Ya, dan orang-orang yang berada di belakang layarnya, jadi mereka juga berperan sangat besar. Yang ketiga adalah federasi, yaitu PSSI, yang juga banyak sekali kerja positifnya. Meskipun akhir-akhir ini PSSI sedang ibaratnya sedang digonjang-ganjing ya, karena kegagalan kita lolos ke Piala Dunia. Tetapi kalian juga jangan melupakan bahwa PSSI sekarang menurut gua ya, periode sekarang adalah periode terbaik di 20 tahun terakhir. Periode PSSI yang sekarang, karena banyak sekali hal positif yang dilakukan. Ya, hal negatifnya ada-ada aja. Ya, pasti ada lah hal negatifnya, tapi hal positifnya jauh lebih banyak dan jauh lebih kelihatan. Jadi what a year ya untuk Indonesia, sepak bola Indonesia. Dan gol Rizky Ridho menghadapi Arema, di mana gol itu terjadi dari tengah lapangan. Di saat itu posisinya adalah Arema masih 0-0 lawan Persija, dan Persija bermain dengan 9 pemain. Waktu itu Rizky Ridho maju karena tidak ada striker di depan. Waktu itu situasi counter dan Rizky Ridho bermain sendirian. Ya, dia sebenarnya dia melawan 2 back, tapi dia posisinya jauh dengan back yang menjaganya. Jadi dia melepaskan tendangan dari tengah kotak penalti dan gol. Melewati kiper dan gol, dan itu akhirnya masuk ke jajaran Puskas Award di tahun ini. Luar biasa ya. Dan Rizky Ridho menjadi pemain Asia Tenggara ketiga yang berhasil lolos ke Puskas Award, dimana kita tahu sebelumnya di tahun 2016 ada pemain Malaysia, yaitu siapa namanya
yang ngelepasin tendangan bebas ngelengkung itu, dia bahkan cuman masuk nominasi, bahkan menang waktu itu. Dia menang Puskás Award ya, pemain Malaysia itu. Dan sekarang ada Rizky Ridho. Mudah-mudahan Rizky Ridho juga sekarang menang. Ya, jadi ayo kerahkan netizen Indonesia, kerahkan power kita. Jadi penilaiannya tuh begini guys, untuk Puskás Award ya. Jadi 50% itu by voting dari website. 50% adalah by keputusan dari panelis. Nah, panelisnya ini siapa isinya? Panelisnya ini isinya adalah legenda-legenda besar sepak bola dunia, baik itu pemain ataupun pelatih. Ya, jadi 50% dari voting di website, 50% adalah keputusan penilaian dari panelis. Ya, panelis sepak bola. Jadi power kita adalah di 50% yang website ya. Makanya ayo gemborkan, ayo kita voting sebanyak-banyaknya supaya Rizky Ridho mendapatkan poin tertinggi by website. Supaya dia punya modal yang besar untuk nanti perbandingannya dengan panelis ya, perbandingannya dengan nilai panelis. Kalau melihat dari apa ya? Dari calon-calon gol Puskás yang lain. Jadi kan gini, nominasi Puskás itu ada 11 ya. Totalnya tuh ada 11. Termasuk dengan yang Rizky Ridho. Jadi ada golnya Declan Rice, tendangan bebas yang ke gawang Real Madrid itu, yang keren banget. Ada golnya Lamine Yamal juga. Terus ada gol-gol yang lain juga. Menurut gue Rizky Ridho mungkin akan mendapat penilaian yang tinggi juga dari panelis. Kenapa? Karena dia salah satu gol yang estetik. Beda kayak kalau lo lihat Lamine Yamal golnya kayak apa itu, tendangan melengkung doang selesai gitu. Tapi Rizky Ridho itu benar-benar dia berlari, dia yang men-set up serangan, dia melepaskan tendangan dari tengah dan jatuhnya tuh pas banget ke gawang. Jadi golnya Rizky Ridho gue yakin akan dipertimbangkan sebagai pemenang. Makanya ayo kita vote by voting. Itu pasti akan sangat membantu. Nah, cara votingnya gimana? Jadi gue kasih ilustrasi aja ya, gue nggak akan kasih gambar di sini. Cara votingnya adalah kalian masuk ke websitenya FIFA, ya, masuk ke websitenya FIFA, kemudian kalian langsung masuk ke tabnya FIFA Puskás Award, nominate FIFA Puskás Award. Kemudian kalian cari nanti table voting, ya, terus kalian klik ya nanti akan muncul video gol-golnya. Kalian klik video Rizky Ridho, kemudian kalian cari tab tab untuk voting. Setelah nanti keluar tab untuk voting, nah nanti kalian cari gambar Rizky Ridho, kalian voting. Jadi ada 3 pemain yang bisa di voting ya. Jadi peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga gitu ya. Dan tempatkan Rizky Ridho pastinya di tempat pertama teman-teman ya. Nah, untuk memuluskan kemenangan Rizky Ridho, ini gue punya saran ya. Untuk memuluskan kemenangannya Rizky Ridho, 2 pilihan lainnya itu jangan pemain terkenal. Dalam hal ini kan ada Lamine Yamal dan Declan Rice. Karena Lamine Yamal dan Declan Rice pasti akan mendapat voting yang tinggi karena ketenaran mereka. Jangan pilih Yamal sama Declan Rice di 2 pilihan yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya kemenangan Rizky Ridho itu bisa lebih dipastikan. Oke, jadi kayak gitu. Luar biasa ya. What a year untuk Indonesia, sepak bola Indonesia. Ini benar-benar kita sudah benar-benar dipandang sekali sama dunia ya. Kita benar-benar luar biasa sekali guys. Lolos ke Piala Dunia, seniornya bahkan hampir lolos juga. Kemudian pemain kita masuk ke nominasi Puskás Award, pasti ya dilihat sama seluruh dunia golnya gitu ya. Kemudian masalah gonjang-ganjing juga kita dikenal sama dunia gitu ya. Jadi what a year lah, what a year untuk sepak bola Indonesia. Jadi gue sangat bersyukur, mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan. Ya sekarang mungkin permasalahan satu-satunya dari timnas Indonesia adalah kita sekarang nggak punya pelatih ya, pelatih senior ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelatih senior yang jauh lebih baik daripada Kluivert. Itu aja. Menurut gue kalau itu sudah dilakukan dan timnas Indonesia bisa bermain sesuai dengan levelnya yang sekarang, gue yakin kita bisa berbicara lebih banyak di dunia ke depannya.